إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, artinya di sini menunjukkan pada kita bahwa rupanya untuk supaya kita alim dari sisi bukan cuma dari sisi kitab saja, tapi alim dengan pengertian. Alim ini kan berarti dari kata ilmu. Ada ilmu sehingga dikatakan orang itu alim, ada ilmu jali, ilmu kitab, maka dia alim jali. Jadi ada ilmu khafi, berarti ilmu yang tumbuh dari hati yang bersih, yang senantiasa selalu melatih kemauannya. Artinya hati yang senantiasa berkemauan pada Allah, sehingga sangkutan di dalam hatinya pada alam dan pada dirinya itu hilang, hanya terpaut pada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang khafi berupa ilham, firasat. Ilham dan firasat itu bukan seperti ilham dan firasat yang kita bahasakan umum. Menurut firasat saya, tidak. Firasat itu suatu pengetahuan tentang hal yang gaib, tetapi pengetahuan yang tumbuh dari kebersihan hatinya. Artinya hatinya tidak sedikit pun lalai pada Allah, sehingga dia mendapatkan firasat. Firasat inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu terhadap firasat orang yang mukmin kamil. Orang yang mukmin kamil artinya imannya bukan cuma di kepala, imannya menyatu atau menguasai jiwanya dengan makna yang dia imani. Allah yang kita imani itu senantiasa selalu menjadi ingatannya, senantiasa selalu menjadi kemauannya, pandangannya, sehingga dia tidak melihat keberadaan yang lain, yang ada hanya orang yang dia imani, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kamil yang begitu itulah yang dapat menuntun kita menjadi orang yang beriman kamil. Jadi untuk supaya bagaimana kita meningkatkan kualitas, kita kan sering dengar, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa. Ketahuilah, iman dan takwa itu sebenarnya tidak akan bertambah dengan ilmu dan amal yang kita amalkan. Dengan makna bukan juga meninggalkan ilmu dan amal. Kita tetap belajar ilmu agama, kita mengamalkan apa yang kita pahami tentang hukum agama, tentang hukum syariat, bagaimana sholat yang benar, sah batal rukunnya, ya kan, syarat rukunnya. Kemudian kita kerjakan perbuatan yang diperintahkan Allah, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi sebenarnya untuk bisa meningkat kualitas iman itu di hati. Iman itu letaknya di hati. Kalau hati kita bercabang, kalau hati kita ingatannya banyak, khatar-khatar yang masuk ke dalam hati, ingatan-ingatan kepada selain Allah itu senantiasa silih berganti datang ke dalam hati, maka bangka-bangka sambayang tetap tidak akan bertambah, bahkan justru dia akan semakin terpuruk. Artinya akan jatuh ke dalam kesyirikan, kemunafikan, kezaliman. Jadi iman itu bertambah meskipun kita tidak menafikan tentang makna hadis bahwa iman itu bertambah dan berkurang dengan ibadah. Tapi ibadah yang di mana? Yang dimaksudkan bagaimana? Ibadah yang di mana ibadahnya artinya dia melakukan salat yang disertai dengan zuhud, salat yang khusyuk, salat yang ikhlas,
Salat yang dimana hatinya hanya terpaut pada itu yang dimaksudkan dengan iman itu bertambah dengan sebab ibadah. Tapi kalau seperti ibadah yang kita lakukan cuma sekedar ruku sujud, tidak akan pernah bertambah. Jadi iman yang kamil itu sebenarnya apabila kita bertemu dengan orang kamil, karena dia dapat mendidik bagaimana agar supaya kita bisa mencapai derajat kekamilan dari sisi keimanan. Jadi bukan dari ilmunya, bukan dari ilmu yang kita pelajari, kita tetap belajar ilmu yang fardu ain, mana fikih tentang syarat rukun sah batal salat, tentang akidah, tauhid, sifat 20 bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, dan tentang tasawuf bagaimana kita mengetahui tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, atau sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk, sifat nafsu kita. Kemudian kita amalkan itu, ya kan? Mengamalkan tentang fikih, mengamalkan akidah, dan mengamalkan tasawuf. Tetapi apabila tidak ada orang yang menuntun kita di dalam pendidikan ini, inilah makna daripada perkataan para ulama, man ta'allama bila syekh fasyekhuhu syaitan. Barang siapa yang mengamalkan, yang berilmu, yang belajar tanpa syekh, maka syekhnya adalah syekh. Artinya dia akan tersesat di dalam menjalani agama. Sehingga itulah sebenarnya wajib hukumnya bagi kita itu mencari seorang syekh yang dapat menuntun kita kepada iman yang kamil. Wajib bagi kita mencari seorang syekh yang dapat membawa kita pada Allah, bukan cuma sekedar mengajarkan tentang Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Kalau itu banyak, tidak perlu juga cari guru, baca Google, selesai. Di Google ini segala macam soal ada juga. Tanya Pak Google, dia jawab tentang masalah ketuhanan. Tetapi untuk supaya bisa meningkat derajat kualitas keimanan kita, sehingga yang kita imani itu menjadi pegangan kita, artinya kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gundah dengan alam semesta termasuk corona. Ini baru corona saja kelabakan loh. Padahal nyanak terling. Bagaimana kalau dengan musuh yang berperang dengan senjata? Artinya bukan juga kita nafikan tentang apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bukan tadi seperti kata Panglima, jangan kasih tunjuk berang, jangan juga kasih tunjuk berani, ya kan? Tetapi ketakutan itu jangan sampai menguasai batin kita. Artinya ketakutan kita dengan alam, dengan makhluk itu menguasai hati, sehingga cahaya keimanan kita pada Allah hilang. Ini sebenarnya yang paling kita takuti. Iman kita pada Allah tetapi tidak bercahaya di dalam hati, sehingga cahaya dunia yang masuk ke dalam hati. Makanya muncul berbagai macam persoalan karena cahaya dunia bukan nur Allah yang masuk ke dalam nur ain, nur hayati yang masuk, dan ini kan bahaya. Jadi harus nur Allah. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan nur Allah? Berarti pertama, cari guru yang benar, bukan cuma sekedar hafal hadis firman, ya, tetapi dapat membimbing, menuntun kita, mengarahkan kita pada Allah. Talabu syekh fariyadatun wajibatun walau min akabiril ulama. Mencari guru yang kamil itu adalah wajib hukumnya, walaupun dia termasuk ulama yang paling besar. Dengan maknanya tidak ada lagi yang melebihi kehebatan ilmu dari ulama tersebut, tetapi wajib bagi dia mencari seorang syekh yang dapat membimbing rohaninya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada, meskipun lautan api kita seberang, itu berarti menunjuki tentang pentingnya kita mencari seorang mursyid yang kamil. Kalau tidak, bisa kita saksikan orang ini seberapa lama belajar tentang agama, mengamalkan agama, tapi coba lihat perubahan pada diri, pada keluarga.
Tidak bisa dengan ilmu yang kita pahami dan amal yang ada pada kita, kecuali ada bimbingan sehingga kualitas ibadah kita itu meningkat kepada Allah, artinya meningkat, kita tetap beribadah, hati kita terpaut pada Allah, dan kita tidak berpisah-pisah dengan pisah-pisah. Ini sebenarnya tujuan beragama ini, supaya kita tidak berpisah dengan Allah. Nah, maka oleh karena itu ikutilah anjuran mereka, ikutilah nasihat mereka.